Ilmuwan itu hidup di lab, Ya, belajar banyak, membaca buku textbook, ya. konsentrasi penuh, asik Pak di situ. Nah sehingga lupa dunia luarnya, lupa untuk siapa aku bekerja keras. Perguruan tinggi, lembaga penelitian bukan waktunya pamer lagi. Pameran itu boleh sekali dua kali. Pameran pamer ya. Tapi bisnis itu kalau seorang dosen atau peneliti itu kepuasan batin ketika inovasinya itu diterima mereka dengan benar. Tingkat adopsi yang sangat tinggi tadi. Jadi karena begini, kalau nilainya nggak dibangun dari awal, Ya. petani itu terhadap inovasi teknologi itu ngapain sih? Kok ada teknologi ini aja dari dulu udah beternak ya begini. Ah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, sore hari ini saya berada di lokasi yang indah saya kira, di Danau Esdigis ya, di kompleks IPB Darmaga ya, di suasana yang sangat menenangkan karena ada danau yang teduh. Ini saya bersama seorang profesor dari sekolah kedokteran hewan dan medis, biomedis ya, Profesor Agik Suprayogi yang dulu sudah menjadi narasumber ya, narasumber untuk terkait dengan daun katuk ya yang diolah menjadi produk katulak. Nah, sekarang dengan topik yang berbeda saya kira, tapi masih ada kaitannya dengan katuk ini, yaitu kita mau melihat bagaimana model yang diinisiasi oleh beliau untuk bagaimana menghilirisasi produk yang dihasilkan dari hasil riset teman-teman di perguruan tinggi. Ini selamat datang lagi nih. Selamat datang, sampai ketemu. Tetap ganteng, seger saja nih Bapak. Semangat ya Prof yang saya ambil. Prof, amin. ini setelah sekian lama ini apa kesibukannya Prof? Iya, bagus. Saya tetap ya dosen peneliti ya, di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Namun jangan lupa, pertemuan sekarang spesial. Kenapa? Saya mendapat tugas dari Rektor IPB untuk membantu pembentukan sekaligus ditunjuk sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Biosains Universitas Sarimulya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berarti saya bersama Pak Dekan sekarang. Amin. Prof, ini Pak Dekan ini setelah obrolan yang lalu, ada kan satu model yang Prof sampaikan dan saya penasaran, makanya saya ngejar lagi nih Prof. Ngejar lagi ini satu konsep hilirisasi. Ya, konon katanya kata hilirisasi ini mudah disampaikan, mudah diungkapkan, tapi sulit dikerjakan atau dilakukan. Begitu ya? Iya. Katanya. Memang benar ya. Mungkin kalau kita ngobrol ini, siapa tahu ada semacam inspirasi, mungkin ada jalan, ya, petunjuk untuk bagaimana memudahkan ini untuk kita mewujudkan hilirisasi itu. Nah, Prof punya konsep yang saya ingat, konsep ataupun model ya, model hilirisasi yang namanya apa Prof? Hipermadani. Hipermadani, bagus ya namanya itu ya? Iya, singkatannya. Ya, apa tuh? Hilirisasi. Ya. Inovasi, perguruan tinggi bagi masyarakat dan petani. Wow, dapat ya? Dapat. Kata kuncinya hilirisasi, inovasi. Untuk siapa? Masyarakat dan petani. Seperti apa ini? Apa dasar kok bisa ataupun yang menginspirasi Prof untuk memunculkan satu model yang enak didengar ini? Jadi saya itu karena dari proses pembelajaran panjang ya. Tentu dari penelitian katuk yang kemarin kita diskusikan. Di situ saya maju mundur bagaimana ini bisa masuk ke masyarakat dengan cepat segera gitu. Ya tentu sebagai dosen biasa itu ada kesulitan. Tapi lama-lama dengan beriringnya inovasi itu jadi, percaya diri muncul, tentu ada program-program dari institusi IPB yang memberikan fasilitas untuk bisa hadir ke masyarakat. Ini saya manfaatkan. Nah, jadi ini yang saya manfaatkan untuk saya bersama inovasi IPB melekat ke saya hadirkan ini ke mereka. Melalui kegiatan apa yang bisa kita gapai, ya, untuk pergi ke mereka. Nah, ini ceritanya karena apa? Perguruan tinggi itu
atau lembaga riset itu, penelitian, biasanya sulit untuk menghantarkan inovasinya ke masyarakat. Oh, itu ya, adanya faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Oke. Artinya gini, tidak semua dosen peneliti itu mampu untuk menghilirisasikan dengan cepat inovasi ini. Apa yang diperoleh ya selama riset ya. Betul ya. Ya memang disitulah masalah seni juga pada ya. Itu ceritanya. Oke, nah, seni yang ini sudah Prof rancang ya, untuk yang namanya hipermadani. Hipermadani itu. Sehingga kenapa sampai diperlukan ini hipermadani yang model ini? Seperti apa sebenarnya permasalahan lebih detail? Ini sulit menghantarkan ini. Ya banyak faktor. No. Iya. Faktor pertama itu pada diri dosen atau peneliti itu sendiri. Kenapa dia? Ya karena karakter dosen dan peneliti sebagai ilmuwan. Ya. Ilmuwan itu hidup di lab. Ya. Belajar banyak, membaca buku textbook. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi penuh, asik Pak di situ. Nah sehingga lupa dunia luarnya. Lupa untuk siapa aku bekerja keras. Ya, asik gitu. Kadang-kadang ada kesulitan. Nah, kesulitan ini memang dimaklumi. Ya gimana, memang dia karakternya dosen peneliti itu, ya memang gitu. Nah, tapi saat ini, itu tidak boleh lagi lama-lama inovasi itu mengendap di perguruan tinggi lembaga riset. Para dosen atau institusi itu perlu mengembangkan banyak model. Banyak model. Ya, tergantung karakter inovasinya kayak apa. Ya. Nah, kebetulan inovasi atau hipermadani ini saya rasa cocok untuk inovasi bidang-bidang pertanian. Ya, sehingga saya berani mengatakan model hipermadani ini adalah cocok untuk perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian, paling tidak untuk inovasi atau produk-produk pertanian. Nah, jadi kalau boleh direalkan ya dengan satu produk yang sudah digunakan ya ataupun menjadi objek yang dihilirkan, ini seperti apa ini sebenarnya konsep hipermadani ini? Jadi contohnya saja contoh. Supaya kalau nggak ada contoh sulit ini. Contoh inovasi daun katuk yang telah saya bangun, yang kita bahas yang lalu. Ya, kalau ini sekedar hasil penelitian, ya dari pameran ke pameran, promosi disampaikan, ini nothing, tidak ada artinya. Perguruan tinggi, lembaga penelitian bukan waktunya pamer lagi. Pameran itu boleh sekali 2 kali. Pamer ya. Baru nyadar saya. Iya. Memamerkan ya. Iya, itu penting sebagai suatu kinerja atau menunjukkan kinerja suatu lembaga. Dan memang kita wajib harus mengikuti sebagai konsep diseminasi hasil penelitian. Namun jangan terlena itu seolah-olah sudah selesai. Nah, ini kata kunci yang harus melekat pada diri dosen atau peneliti. Memang peneliti itulah yang sadar, harus mengetahui, aku ingin segera menghilirisasikan. Nah, peran perguruan tinggi atau peran institusi itu mendorong untuk ke sana. Ya, nah, ini mendorong ke sana. Nah, sebagai contoh produk katulak, ya bahan bakunya kan daun katuk tuh, yang kemarin kita bahas itu lama, tahun 2013 ditemukan penelitian ini, dan sudah menemukan paten, itu tahun 2018, patennya, ya. Tapi setelah paten untuk apa? Apakah dipateni? Apa artinya dipateni itu, Prof? Dipateni itu didiamkan. Didiamkan. Kan seharusnya kan nggak boleh. Kalau udah begitu kan harus percaya diri bahwa itu harus hadir di masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang tidak menyadari keasikan di sini selesai itu. Peneliti, dosen itu harus memahami dunia luarnya. Jangan asik di permainannya sendiri. Nah, ketika tahu dunia luarnya, tahu kebutuhan mereka, sehingga penelitian itu tidak bias untuk diri peneliti sebagai peneliti, tapi juga harus mau mengerti kepentingan orang lain
yaitu masyarakat dan petani saat itu, saat ini, gitu. Nah, kalau dosen peneliti seperti itu, insya Allah jalan menuju ke sana itu mudah. Oke, mindsetnya ini yang penting. Mindset ini, sehingga kemudian langkah ini ngomongnya udah step ini, Pak. Ya kan? Tadi udah bilang institusi, peneliti, itu sebagai aktor, ya kan? Nah, sekarang tadi itu prosesnya itu dengan mindset seperti itu. Ya, kemudian ada kita terdorong untuk menuju ke sana. Ya, karena itu tadi tahu dunia luar, tahu kebutuhan mereka. Nah, sekarang bagaimana mendekat ke mereka? Ini fase berikutnya. Nah, inilah yang fase ini yang tidak mudah. Tetapi dengan gaya komunikasi kita maupun gaya komunikasi dibantu perguruan tinggi atau institusi, maka ini akan mudah. Itu yang saya katakan, proses menuju ke sananya itu kalau tidak bisa sendirian, tentu institusi harus membuat program-program. Betul. Nah, kata kuncinya itu, karena seorang peneliti itu ya nggak akan mampu mendorong sendirian ke sana. Nah, dengan demikian maka terjadi suatu komunikasi baik, pembinaan, pemahaman, ya, nilai-nilai. Dari petani peternak itu ada nilainya. Jadi karena begini, kalau nilainya nggak dibangun dari awal, petani itu terhadap inovasi teknologi itu ngapain sih, kok ada teknologi ini aja dari dulu udah beternak ya begini. Ini yang harus dirubah. Tapi itu kita nggak akan tahu kalau di lab saja, Pak. Oleh karena itu engagement dengan para masyarakat peternak ini perlu seorang peneliti yang membutuhkan. Itu. Nah, disinilah mulai hilirisasi mulai terjadi. Kemungkinan masih potensi terjadi di sini, ya kan? Nah, ini fase berikutnya. Inovasi itu siap nggak ketika mereka minta? Betul. Nah, itu fase-fase yang harus dilalui oleh seorang dosen peneliti dan institusinya sekaligus. Ada satu Prof yang terpikir itu. Apa itu, Pak? Bahwa bagaimana sebenarnya tadi memahami kebutuhannya dari si yang sasaran tadi. Jangan sampai inovasi yang kita rancang ini ternyata tidak diminati. Mungkin seperti itu ya, atau bagaimana? Bahwa memahami dulu apa yang dibutuhkan sehingga pop ini apa yang diminta dengan apa yang kita berikan. Sebelum masuk ke yang tahap kedua tadi. Betul. Jadi kan segini, seorang peneliti atau dosen ketika sudah menghasilkan inovasi, itu kan pasti sudah tahu rumusnya itu. Latar belakang kenapa dia neliti itu kan sudah selesai, itu urusan itu sudah selesai. Sudah selesai. Terus hasilnya begini, pasti dia tahu ini cocoknya harus dengan ini masyarakatnya. Contoh Katulak, ya dengan masyarakat peternak. Peternak siapa? Sapi perah misalnya. Di mana lokasinya? Ya di mana-mana. Koperasi sapi perah. Sebagai contoh Bujon misalnya. Ya, gitu. Sapi potong di Lampung misalnya. Nah, itu kita dekati dengan metode tadi itu. Ya, dengan metode tadi itu. Nah, ini sudah harus diarahkan dari awal. Nah, itu tadi saya katakan peran dosen dan peran institusi itu sangat penting di sini. Sekarang kita masuk ke contohnya memang ya. Bahwa Prof sudah membawa produk daun katuk ini ke masyarakat dan petani. Ini seperti apa prosesnya? Mungkin ada hambatan ataupun mungkin ada cerita menarik di balik mengantarkan ini inovasi melalui model itu. Ya. Dari dulu kan sudah diketahui katuk ini untuk pelancar ASI. Udah banyak orang tahu. Udah tahu. Hampir semua. Itu selesai, itu urusan penelitian saya selesai itu. Ujung-ujungnya saya menemukan inovasi yang namanya Katulak. Yang namanya pelet itu tadi yang saya katakan itu. Nah, saya tentu menentukan sasarannya. Untuk hilirisasi itu harus ada sasaran. Yaitu para peternak sapi perah. Di mana? Koperasi Pujon. SAE itu, Pak. Di Pujon Malang. Malang. Ya, SAE Pujon itu mitra kita, mitra IPB. Ya. Inovasi ini akan hadir di mereka. Pelan-pelan mereka itu juga belajar terhadap produk itu. Nah, kemudian mereka juga memiliki saran dan masukan atas produk itu. Ini konsep Hipermadani yang kita lakukan. Nah, saran itu kita terima sebagai peneliti atau dosen.
untuk perbaikan terus-menerus. Jadi ada feedback. Ya. Nah, tidak dibiarkan begitu tidak. saja. Feedback. Ya. Feedback ini adalah bentuk perbaikan produk. Ya. Atau mereka yang salah menerapkan produk itu atau kurang paham. Ya, kita datang memahamkan mereka. Oh Pak, caranya begini supaya optimal hasilnya, efisien. Nah, kehadiran kita di sana itu sangat diharapkan mereka. Nah, ketika ini sudah terus-menerus berjalan, inovasi ada di sana terus dan dipahami mereka, dan kita mendapatkan feedback, kita hadir lagi. Ini yang penting Pak di Permadani itu. Jadi produk atau inovasi itu menjadi kebutuhan mereka. Bukan sekedar bisnis to bisnis. Sekedar aku beli barang endi wani piro, tidak hanya seperti itu. Oleh karena itu, dengan konsep ini antara peneliti dan masyarakat, petani peternak, itu kedudukannya setara. Nah, ketika sudah setara begini, mereka sudah berani ngontak kita lewat WA, nelpon, bertanya tentang produk itu, kita buka. Nah, dengan demikian maka mereka mempercayai produk itu, dan produk itu menjadi kebutuhan mereka. Tadi saya katakan, kalau sudah jadi kebutuhan, nah ini ciri bahwa hilirisasi itu berhasil. Salah satu ciri. Yang kedua, langsung saya ke ciri nih Pak. Ciri kedua, karena ini pertanyaan tadi dampaknya ke situ, ke sana. Wah, pinter ini. Wah, Pak Ismail ini jago. Gimana yang kedua? Ciri kedua, kalau produk ini sudah hadir di mereka. Jadi jangan sampai ketika diminta dia sudah senang, udah cocok, udah menjadi milik, produknya nggak ada. Hilang dari pasaran. Hilang. Nah, inilah bagaimana perguruan tinggi dan peneliti juga pinter-pinter bagaimana produk itu secara berlanjut juga ada. Tentu dengan dilema tentu dengan segala kesulitannya dan permasalahannya. Tapi kan ini milik kita, milik peneliti, milik dosen, milik perguruan tinggi itu sendiri. Bagaimana menyiasati produksinya itu tadi untuk memenuhi mereka. Semakin serius ini, Prof. Saya melihat ini hilirisasi dianggap wah udah jalan. Tapi yang kita tahu di bagaimana menghilirkan ini ujungnya adalah tingkat penerimaan. Adopsi. Oh, itu berat itu. Bagaimana kita mengukur, oh ini udah diterima, sudah diadopsi. Apa ciri-ciri atau indikatornya, menurut Prof? Ya, ini unik ya. Unik itu begini ya. Ini mungkin kalau toh ada peneliti atau dosen yang seperti tadi saya katakan, itu agak berbeda. Cara memahami atau cara mengetahui tingkat adopsi tadi itu. Tapi karena saya itu sudah melakukan, maka saya sampaikan dengan pemahaman pengetahuan saya, pengalaman saya, experience saya di situ. Jadi begini Pak Ismail, ketika kita itu diterima mereka, engagementnya tinggi gitu tingkatnya, maka mereka itu muncul belief, kepercayaan pada kita. Kenapa? Ya tadi saya ceritakan, proses tadi selesai. Kita hadir untuk mereka, dia WA kita jawab, dia nggak mengerti kita beri mengerti, dia memberikan feedback kita jawab dengan respon yang positif, kembalinya baik. Terus menerus Pak. Nggak lama itu, proses itu nggak lama sebetulnya kalau kita nanti pahami bersama itu. Nah, ketika itu terjadi, maka mereka karena percaya, mereka akan muncul leadership tersendiri. Leadership apa yang kelihatan dari kita, yang kita bisa lihat? Dia membuat organisasi sendiri, bentuknya apapun terserah mereka. Karena ini kan sudah milik mereka. Kita sudah membina, kita sudah memintarkan mereka, membuka tabir kesulitan mereka misalnya. Terus dia akan paham, percaya diri untuk membentuk suatu leadership. Dia akan membentuk suatu sistem organisasi pengadaan produk itu, pengadaan inovasi itu. Kalau demikian kan sudah pasti inovasi sudah milik mereka, bukan milik peneliti lagi. Kalau sudah sampai level ini, kalau sampai level dia minta bantuan kita, Pak, kapan produknya datang? Mohon dong dikoordinasikan dong, kita akan terima ini dengan baik. Kapan datang lagi?
berapa bulan sekali bisa datang, jangan sampai terlambat Pak ya. Kalau sampai level ini kekepoan dia, kepo ya Pak itu. Anak muda ngomong apa? Kepo ya. Pengen tahu terus apa yang ya kan? Apakah tingkat adopsinya rendah? Ya. Sangat tinggi Pak. Ya. Sangat tinggi. Nah itu yang saya alami ya selama ini. Saya terus terang menikmati ketemu mereka seperti ini. Nah, kalau levelnya sampai ini, inilah kepuasan batin seorang peneliti yang sesungguhnya. Apa yang dihasilkan itu nyampe dan dimanfaatkan. Itu kepuasan batin yang sesungguhnya. Bukan masalah bisnis itu kok fokusnya pada uang, bukan ya. Tapi bisnis itu tentu uang kita perlu ya. Tapi bisnis itu kalau seorang dosen atau peneliti itu kepuasan batin ketika inovasinya itu diterima mereka dengan benar. Tingkat adopsi yang sangat tinggi tadi itu. Gitu mungkin Pak Mail. Oke, luar biasa ini. Ini asik nih Prof. Tapi saya kembali tadi ya, yang namanya kan model, ya pasti itu tidak berdiri sendiri. Ada semacam tadi siapa saja sebenarnya yang terlibat kalau kita model ini sehingga kalau ada yang mau meniru ini, menduplikasi, tahu kita komponen-komponennya apa gitu sih ya. Sebenarnya ya. Biar jelas ini model ini. Oke. Jadi saya menerangkannya begini supaya komponen itu terhubung. Ya, karena kan di sini menyangkut peran perguruan tinggi. Ya. Jadi perguruan tinggi itu kan memiliki tugas tridharma, Pak. Satu, pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi seorang dosen itu tidak sekedar meneliti, tapi juga harus mengabdi. Nah, kenapa saya ngomong tridharma ini? Sehingga kita punya dalam tanda kutip tugas, ya, untuk melakukan pengabdian masyarakat hasil-hasil riset kita. Nah, disitulah peran kita, peran perguruan tinggi dan peran dosen di dalam situ. Nah, bagaimana peran ini kita harus mengkolaborasikan ini dengan pihak terkait untuk tujuan hilirisasi tadi. Mungkin sebelah kanan itu pengusaha atau swasta, ya kan? Komponen ketiga berarti komponen pertama perguruan tinggi, komponen sebelah ini swasta, perusahaan misalnya, komponen pemerintah daerah. Saya kira harus terlibat itu ya. Harus terlibat karena masyarakat yang kita bina itu masyarakatnya pemerintah daerahnya, orang tuanya ya bupati, wali kota. Kita harus sowan gitu sebagai perguruan tinggi. Harus hadir ke mereka untuk mengangkat derajat masyarakatnya. Nah, yang keempat masyarakatnya itu. 4 komponen. 4 masyarakat dan petaninya itu. Sehingga 4 komponen itu harus secara mozaik ya konser gitu, itu terlibat dengan baik sehingga konsep berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing ini, masing-masing komponen itu harus hadir di mereka, di masyarakat. Nah, sekarang Prof kaitannya dengan prosesnya ya, bahwa sudah dicoba menggunakan produk Katulak ya, sudah jalan sebagai model, ya sekarang udah jalan ya secara ini ya. Nah, udah jalan. Untuk produk yang lain, apakah sudah pernah ada yang mencoba menduplikasi ataupun menerapkan ini model ini di perguruan tinggi di sini mungkin tentunya atau mungkin yang lain? Jadi ini kan model ini kan baru. Kita mendapatkan hak cipta saja 2024. Masih baru. Iya, hak ciptanya. Nah, oleh karena itu saya terima kasih pada Bincang Kedai Ijo ini, para teman-teman saya, para dosen, peneliti, tidak hanya di IPB, tapi perguruan tinggi lain ketika mendengar tayangan yang hebat dari Pak Ismail ini sebagai konseptor. Terima kasih. Ini mampu menyerap apa makna di balik apa itu hipermadani model ini. Mungkin saya nggak memaksakan namanya hipermadani. Kok akik banget nanti, akik suprayogi banget. Enggak, dipakai alhamdulillah. Tapi kalau mirip-mirip atau namanya apapun terkait perguruan tingginya atau nyamannya di sana, silahkan saja. Tapi konsep berpikir, cara pandang berpikir seperti tadi yang saya katakan ya. Nah, tentu produk-produk lain akan menyusul Pak dengan konsep ini. Di bayangan saya sudah ada, produk ini sudah ada. Tapi dari yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ini sudah dilakukan, ya sudah ada produk yang dihilirkan. Nah, tentunya mungkin model ini kan tidak berhenti di satu langkah.
Ya kan? Ada saja ini kreativitas. Iya. Lihat sesuatu, wah ini perlu Dimasukin ini. masukin ini atau ada perlu modifikasi. Iya, iya, Ya, iya. kalau di lagu itu improvisasi. Ya, bagaimana nih Prof lihatnya nih Iya, model iya, yang iya. diajukan ini? Betul sekali Pak Ismail. Kita itu harus banyak mengetahui, memahami karakter mereka. Oke. Dalam proses engagement tadi Ya. itu, kita kenal mereka. Ya, sehingga kita mau memasukkan Hipermadani itu cengkoknya Ya. kayak apa? Apakah pop? Iya. Dangdut? Dangdut atau campur sari? Iya. Harus paham dulu. Nah, paham dulu. Maunya ini gimana? Enaknya mereka itu mau menerima cengkok dangdut atau cengkok campur sari. Iya, Ya, iya, kan iya. begitu, Pak. Mudah kan? Di apa Oke. simbolisnya kayak Ya. gitu modelnya. Nah, ketika kita sudah tahu, maka kita coba masuk. Ya. Nah, oleh karena itu, pengalaman saya dalam perjalanan ini, Ya. itu ada 2 model yang sudah saya bangun, Pak. Oke, seperti apa itu? Jadi model Hipermadani tipe 1, saya katakan. Itu prioritasnya Ya. adalah pengembangan karakter, membina, memintarkan para peternak. Oke. Setelah ya. Melalui platform Ya. yang namanya Sekolah Peternakan Rakyat, SPR Oke. IPB. Sekolah Mungkin peternakan pernah dengar rakyat. SPR Ya. IPB. Oke. Ya. Nah, konsep SPR sendiri adalah suatu pembinaan karakter, Ya. mendidik dan memintarkan mereka yang tadinya beternak sederhana ala kadarnya, sekarang beternak itu berpikir Maju. visioner, maju. Nah, itu tugas SPR sekolah. Nah, itu kita bina bersama pemerintah daerah. Ya. Karena pemerintah daerah yang memiliki anggaran Ya. untuk membina, memintarkan putranya, anaknya tadi peternak. Betul. Nah, oleh karena itu kita sebelah kiri dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, sebelah kanan dengan perusahaan. Nah, tipe 1 ini saya coba saat itu ya dengan perusahaan di Lampung. Ya. Lampung Tengah, yaitu PT GGL, Great Giant Livestock. Oke. Nah, untuk mau GGL ini katulak, Ya. ya, mereka punya binaan tentu ya, Ya. punya binaan peternak. Ya. Binaan peternak GGL inilah yang kita bina sebagai SPR, Ya. yang mana SPR itu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, PT GGL tugasnya adalah memproduksi produk katulak Ya. bersama dengan pakan yang memang sekarang sudah dimanfaatkan dia untuk masyarakat Ya. mitranya, mitra peternak itu. Kita masukkan produk IPB inovasi, Ya. masuk di PT GGL, di produk GGL, kemudian turun ke peternak bersama-sama. Kita hadir di semua lini IPB Oke. atau university atau dosen penelitinya itu. Ya. Ya, sehingga membuat mereka, sehingga konsepnya, platformnya itu adalah peternak SPR. Kenapa mereka menerima? Kan nggak Ya. mudah peternak ini menerima begitu saja. Ya karena dibina IPB, Ya. dimelekkan teknologinya. Pemahaman masalah pemberian teknologi, penggunaan teknologi itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, itu harus dibuka cakrawala untuk mereka melalui sekolah. Ya. Nah, itu tipe 1, Pak. Oke. Yang kedua? Tipe 2 itu kita lakukan karakternya. Ya. Mereka itu sudah pengalaman, pinter, turun-temurun melakukan bisnis sapi perah, Oke. susu melalui organisasi yang nama koperasi. Ya. Nah, alhamdulillah tahun 2025 Ya. kami bekerja sama dengan SAE Pujon Malang, koperasi. Oke. Nah, platformnya adalah peternak sapi perah Ya. melalui koperasi itu, organisasinya. Nah, karena mereka sudah pinter, sudah paham berbisnis susu karena sudah turun-temurun, Ya. maka tugas kita, tugas perguruan tinggi bersama pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya, Ya. ya, itu membina masyarakat ini sifatnya sosialisasi, kemudian konsolidasi, ya, untuk membina integritas mereka. Ya. Ya. Nah, dalam sosialisasi itu kita buat pemahaman teknologi, inovasi yang akan kita hadirkan bersama pihak koperasi. Oke. Mendengarkan bersama. Nah, kemudian ada proses mahasiswa
ikut magang di sana beberapa hari bersama peternak, bareng-bareng cara memberikannya bagaimana. Langsung ya. Itu kan ada program dari institusi yang harus dibangun. Tanpa institusi akan jalan. Agak sulit. Oleh karena itu institusi manapun harus memahami ya, hilirisasi itu perlu peran dari institusi. Betul. Ya, IPB dalam hal ini bagus memberikan wahana untuk itu bagi peneliti dan inovatornya. Nah, sehingga saya termotivasi dan sehingga hadir sampai ke Pujon. Nah, itu tipe 2. Model hipermadani tipe 2 dengan platformnya adalah peternak sapi perah di Koperasi SAE Pujon Malang. Oke. Ya, dan sampai sekarang udah ada di sana. Ya, itu. Tipe ketiga sudah ada? Tipe ketiga ini kan tergantung nanti saya menemukan masyarakat mana yang akan saya dekati. Oke. Nah, kemungkinan ini sudah menemukan. Jadi dalam perjalanannya Pak Ismail, untuk diingatkan, ya dalam perjalanan kami agak khawatir, bukan sulit. Nanti suatu saat masyarakat itu butuh banyak, karena mereka tadi itu apa itu namanya sudah sangat menyenangi, adopsinya tinggi sekali. Sudah antusias. Bahan baku Pak, kobol-kobol, kewalahan saya. Jangan-jangan tipe 3, bagaimana saya mendekat ke hulu, ke kebun katuk, perkebunan katuk. Nanti kita akan bersama-sama mereka untuk mengadakan kolaborasi konsep bisnis hulu hilir, konsep hipermadani tetap, bagaimana kita petani, petani katuk nantinya, itu kita bina, kita yakinkan bahwa ada pembeli, mengenai teknologi manajemen gampang, ahli IPB banyak, kita dorong ke sana, ya kan, membantu mereka paham, mengerti, dan produknya pasti dibeli oleh suatu atau kita untuk memproduksi tadi, dan nanti kalau perlu produknya itu dikembalikan ke mereka untuk mendistribusikan ke peternak-peternak di daerah mereka. Betul. Jadi terjadi konsep hulu hilir. Betul. Nah, ini hipermadani tipe 3. Tapi belum jadi. Nanti insya Allah, Pak. Ada lagi mungkin hipermadani tipe 4 dan sebagainya, tergantung karakter mereka. Prof, di luar biasa nih Prof, dengan ini menginspirasi saya juga, ini manfaat daun katuk ya. Ini sudah nyampe ke masyarakat ya. Tapi kembali ke konsep tadi ataupun model hipermadani itu ya. Prof sudah menjalani sekian tahun dan sudah kelihatan keberhasilannya. Ya kan? Sudah diaplikasikan, dan yang terpikir saya bagaimana membesarkan model ini. Modelnya ini seperti apa ini? Maksudnya membesarkan, ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak, perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Betul. Gitu ya? Iya, tidak hanya IPB. Gitu. Jadi Pak Ismail ini benar, ini sebetulnya kegalauan saya. Waduh, kegalauan. Jadi untuk apa hipermadani ini ada? Ini sebetulnya bukan untuk Agi Suprayogi, Pak. Kebetulan saja Agi Suprayogi sudah mengalami sendiri. Kan ini masalahnya harus dibuat nama. Betul. Harus dinamain. Nah, Agi Suprayogi mengatakan dinamakan hipermadani. Ya kan? Harus ada nama. Iya. Ini penting ini. Sebelum menuju menjawab untuk membesarkan tadi itu. Nah, kalau memang demikian, bagi saya cara membesarkan itu memang lebih penting dari sekedar nama hipermadani. Walaupun hipermadani itu banyak orang, wah sakral ini, wah ada yang bagus ini, oh itu serahlah, monggo aja. Tapi yang penting, kami ingin menghadirkan hipermadana ini bukan sekedar nama, tapi roh. Roh hipermadani itu ya seperti tadi yang kita ungkapkan. Ini yang pertama ini mengungkap hipermadani di publik. Ini kesenangan saya senang, Pak. Kenapa? Teman-teman, saudara saya, semua kolega di Indonesia, ini harapan saya mendengar, dan roh dari hipermadani yang tadi itulah yang harus diterapkan. Roh bagaimana kita sebagai seorang peneliti bisa pelan-pelan sabar menghantarkan itu untuk mereka. Ini nggak mudah kan tadi? Kalau semua para peneliti di Indonesia, dosen di Indonesia memahami roh hipermadani, saya kok yakin Pak, insya Allah perguruan tinggi di seluruh Indonesia disenangi rakyatnya, disenangi masyarakatnya. Kenapa? Betul sekali. Karena mereka hadir di masyarakat. Setuju.
dan mereka antara dosen dengan masyarakat itu sudah cair. Nggak malu mereka bertanya pada profesor, Pak Prof, ini sapi saya kok begini Pak Prof, tanaman saya kok kena penyakit ini, gimana ya Pak Prof? Nggak ragu bertanya. Tentu mereka punya etika dan normal. Betul. Nah, kita juga memiliki etika dan normal untuk cara berhubung komunikasi itu. Tapi maksud saya roh penjiwaan Hipermadani itu lebih dikedepankan dari sekedar nama model Hipermadani. Itu Pak. Siap, Insya luar Allah. biasa. Mudah-mudahan benar. Saya kira itu sudah tepat. Terima kasih nih Prof. Iya, berbagi sama-sama. suatu model yang saya kira ini mudah-mudahan ini menginspirasi. Amin. Karena saya kira ini Semoga model yang bermanfaat. semestinya bisa memberi dampak. Ya, terutama bagaimana tadi menghilirkan inovasi. Ya. Sama-sama Pak. Terima Luar kasih. biasa. Matur suwun sangat. Terima kasih. Iya, sama-sama ini masih di lokasi yang sangat menginspirasi. Sore Tetap teduh hari ini. Iya, sore hari nikmat sekali di sini. Iya, luar biasa ini dengan Pak Prof. Agik Suprayogi bicara tentang bagaimana ya suatu model ini dikonsepkan beliau, kemudian sudah diterapkan dan terus dievaluasi, dan juga tentunya ada peluang-peluang pengembangan. Pasti. Yang paling penting ini adalah mungkin ini menginspirasi kita sebagai dosen, sebagai peneliti untuk membuat yang namanya suatu model, konsep atau hasil yang menjadi legacy. Legacy ini saya kira yang tidak akan henti ya, memberi arti bagi masyarakat luas dan akan dikenang, tidak hanya dikenang karena manfaatnya luar biasa. Saya kira ini akan diterapkan dan memberi arti untuk pembangunan kita, terutama di menghilirkan inovasi untuk negeri. Tetap like, subscribe, kemudian juga berkomentar dan diskusi dengan Prof. Agi ini. Mudah-mudahan ada waktu untuk menjawab ya, Prof. Siap, insya Allah. Iya, dan kita jadikan ini media untuk belajar lebih banyak tentang apa yang kita sudah sampaikan pada sore hari ini. Tetap di Bincang Kedai Hijau. Ciao.